Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fidelia Chelsea Kudapuha. Hari ini saya akan menjelaskan hubungan antara benda-benda yang ditarik dengan tali dalam hukum Newton. Hukum Newton dibagi menjadi 3, di mana ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Masing-masing hukum Newton memiliki berbeda-beda macam rumus. Hukum Newton 1 mengatakan bahwa F sama dengan 0. Sedangkan hukum Newton 2, percepatan sama dengan sigma F per M. Lalu hukum Newton 3, F aksi sama dengan min F reaksi. Untuk membuktikan hubungan dari benda-benda yang ditarik dengan tali, kita membutuhkan hukum Newton yang kedua. Nah, untuk membuktikan, di sini ada perumpamaan bahwa pada bidang datar licin ada 3 buah benda yang ditarik dengan tali. Nah, benda yang C ini ditarik oleh gaya ke arah kanan. Nah, gaya ini berarti menarik benda C, benda B, dan benda A. Di sela-sela benda A dan B terdapat tegangan dari tali tersebut. Dan di tengah-tengah benda B dan C terdapat tegangan yang digunakan untuk menahan kedua benda tersebut. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa jika benda F menarik C, B, dan A, berarti tegangan B dan C menarik benda B dan A, dan tegangan A dan B menarik benda A. Jadi dapat disimpulkan sebagai F per massa A ditambah massa B ditambah massa C sama dengan, kita pakai tegangan tadi, tegangan BC sama dengan massa A ditambah massa B. Seperti juga halnya dengan tegangan AB per massa A, karena tadi kita menggunakan hukum Newton yang kedua yang berbunyikan percepatan sama dengan sigma F per massa. Nah, jadi untuk mencari percepatannya, kalau kita diketahui F-nya ini, itu tinggal diketahui gayanya ini, kita tinggal dibagi dengan masing-masing massa dari tiap-tiap benda yang ditarik oleh gaya tersebut. Seperti ini, kalau kita mencari percepatan dan diketahui gayanya, berarti kita menambahkan massa-massa, lalu gaya tersebut dibagi dengan massa tersebut dan akan menghasilkan suatu percepatan. Ini akan aku jabarkan lagi, sama dengan, kan di sini ditanyakan adalah TBC, karena tadi F per MA plus MB plus MC sama dengan TBC per MA plus MB. Jadi ini kan sama, kalau kita mencari TBC sama aja langsung, berarti A sama dengan tegangan BC per massa A plus massa B. Ini untuk mencari percepatannya. Atau bisa juga kalau kita mencari tegangannya pakai rumus ini juga bisa. Sebenarnya juga karena si gayanya ini menarik benda-benda ini, ketika ini tidak ada tegangan ini kan otomatis dia akan menjadi gaya ya, menarik ke sana. Jadi disebut juga ini
bisa jadi gaya tegangan ini. Jadi tegangan ini tuh menarik B dan A, sama juga tegangan ini menarik A saja. Untuk contoh soalnya akan saya lanjutkan. Ini adalah contoh soalnya. Aku memiliki 4 buah benda yang ditarik dengan tali pada bidang datar licin. Masing-masing benda memiliki massa yang berbeda dan aku namai dengan benda-benda yang berbeda juga, seperti benda A, benda B, benda C, dan benda D. Benda D ditarik oleh gaya ke arah kanan sebesar 100 Newton. Sedangkan benda A bermassa 5 kg, benda B bermassa 10 kg, benda C bermassa 15 kg, dan benda D bermassa 20 kg. Yang menjadi pertanyaan adalah A, berapa percepatannya, B, berapa tegangan C dan D, C, berapa tegangan B dan C, dan D, berapa tegangan A dan B. Pertama-tama kita akan mencari percepatannya terlebih dahulu. Kalau kita tidak mencari percepatannya, kita tidak dapat menemukan tegangan yang ditanyakan pada soal tersebut. Untuk mencari percepatan, kita bisa menggunakan hukum Newton yang kedua. Sebagaimana dikatakan, percepatan sama dengan sigma F per M. Di sini aku jabarkan menjadi M total saja ya. F sudah diketahui bahwa dia adalah 100 Newton. Berarti di sini kita masukkan aja dari massa A, massa B, massa C, massa D, kita tambahkan semua. 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20, 100 per 50 sama dengan percepatannya ialah 2 meter per second kuadrat. Nah, karena kita sudah menemukan percepatannya, kita bisa mencari tegangan yang ditanyakan. Nah, untuk mencari yang B adalah tegangan dari C dan D ini. Nah, tegangan CD ini dia menarik benda C, benda B, dan benda A. Jadi cara mengerjakan kita juga menggunakan hukum Newton yang kedua. B, tadi rumus hukum Newton adalah A sama dengan sigma F per M. Kita buat kita ubah langsung aja. Tadi yang ditanyakan adalah tegangan CD. Tegangan CD berarti sama saja dengan M dikali A. Kita masukkan aja. Karena tegangan CD ini dia menarik benda C, benda B, dan benda A, kita jumlahkan dari benda A, benda B, dan benda C. Tidak terkecuali nah, untuk mencari tegangan CD ini kan tadi tegangan CD ini kan dia menarik benda C, benda B, dan benda A. Jadi massa-massa ini dijumlahkan kecuali massa yang di benda D ini, karena tegangan CD ini sudah tidak menarik benda D ini. Langsung saja, berarti M-nya kita totalkan dulu ya. 5 ditambah 10 ditambah 15 dikali, karena tadi dapat percepatannya kita dapat 2, lalu kita kali 2 saja. Sama dengan 30 dikali 2 sama dengan 60 Newton. Jadi kita sudah menemukan bahwa tegangan CD ini berjumlah 60 Newton. Lanjut, kita akan mencari tegangan B dan C. Langsung saja kita menggunakan rumus hukum Newton yang kedua.
tegangan B dan C sama dengan M kali A. Nah, untuk tegangan B dan C, dia sudah tidak menarik benda C. Dia hanya menarik benda A dan benda B. Maka kita jumlahkan kedua benda tersebut. Masukkan saja M totalnya adalah 5 ditambah 10 kali 2 percepatannya. Jadi 15 dikali 2 sama dengan 30 Newton. Tegangan B dan C besarnya adalah 30 Newton. Lalu pertanyaan terakhir adalah tegangan AB. Tegangan AB di sini sudah tidak menarik benda B, benda C maupun benda D. Dia hanya menarik benda A. Kita tidak perlu menjumlahkan masanya karena benda A ini adalah sudah benda paling terakhir. Langsung saja berarti tegangan AB sama dengan M kali A. Langsung saja kita masukkan. Tadi benda A beratnya masanya adalah 5. Lalu kita kalikan dengan percepatannya 2 sama dengan 10 Newton. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini terjawab bahwa percepatannya itu dihasilkan dari pembagian dari gaya dan massa. Dan sebagaimana juga gaya atau tegangan dapat dihasilkan dari massa dikali percepatan yang diketahui. Dari salah satu soal yang memiliki 3 anak soal, dapat dijawab bahwa percepatan dari soal ini adalah 2 meter per second. Tegangan benda C dan benda D adalah 60 Newton. Tegangan benda B dan benda C adalah 30 Newton. Tegangan benda A dan benda B adalah 10 Newton. Nah, dari soal-soal yang sudah diketahui ini, soal-soal tersebut ini dapat kita simpulkan bahwa semua benda-benda ini memiliki percepatan yang sama, yaitu 4 meter per second. Nah, tegangan tali ini bergantung pada massa benda di belakang yang ditarik. Nah, kenapa kok tegangan CD lebih besar daripada tegangan BC dan tegangan BC lebih besar daripada tegangan AB? Dikarenakan massa yang ditarik sudah makin lama berkurang, karena kembali lagi tadi tegangan ini mengikuti massa yang ia tarik. Tegangan CD lebih besar karena dia menarik benda A, B, dan C. Tegangan BC lebih besar daripada dari tegangan AB karena tegangan BC menarik benda A dan B. Sedangkan mengapa tegangan AB lebih kecil daripada semua tegangan? Dikarenakan tegangan AB hanya menarik tegangan A. Nah, dari sini tali tegangan ini itu menyesuaikan agar semua benda yang ditarik menggunakan percepatan yang sama sesuai dengan bunyi dari hukum Newton yang kedua. Sekian penjelasan saya mengenai hubungan antara benda yang ditarik oleh tali dalam hukum Newton. Terima kasih.